Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Terima kasih sudah like video ini. Saya doakan teman-teman selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala aktivitasnya, dan tentunya selalu diberikan kesuksesan dan kebahagiaan. Jumpa lagi di channel Kacamata Dipras, channel yang melus info-info seputar otomotif. Di samping kanan kiri kita masih ada Hyundai Stargazer, tapi ini masih yang model lama ya, karena ternyata banyak di showroom-showroom yang memiliki stok yang masih model lama, khususnya yang ada di Hyundai Bintaro ini. Yang tentunya kalau teman-teman berminat itu akan mendapatkan diskon yang lebih ya, karena mau ngabisin stoknya, mau cuci gudang. Jadi mumpung masih ada stoknya, nanti teman-teman bisa langsung konsultasi ke marketingnya. Nomornya ada di komen di atas atau di deskripsi juga. Oke, kita hari ini akan membongkar perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech versus Hyundai Stargazer Prime yang model lama. Kira-kira selisih harga yang ada, mana yang lebih worth it dan apa saja perbedaannya, nanti kita akan bongkar semuanya. Namun sebelum kita bongkar, buat teman-teman juga yang pengen tahu info promo-promo menarik dari Hyundai, nggak ada salahnya kita simak dulu video yang satu ini. Halo Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan saya Vindra, Sales Consultant dari Hyundai Bintaro. Bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk memiliki mobil Hyundai, bisa langsung menghubungi Vindra aja di nomor telepon 081 333 999 141. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk mengunjungi showroom kami untuk melihat line up terbaru dari Hyundai, Bapak dan Ibu bisa datang langsung ke Hyundai Bintaro yang beralamat di Jalan CBD Emerald Boulevard nomor 61 sampai 63 yang bertepatan bersampingan dengan Rumah Sakit Pondok Indah di Bintaro Jaya. Nah, bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk melakukan pembelian mobil Hyundai, tenang aja, Vindra sudah siapkan promo-promo menarik. Contohnya, yang pertama, untuk Bapak dan Ibu yang ada rencana melakukan pembelian secara cash maupun kredit, Bapak dan Ibu akan mendapatkan diskon spesial, diskon terbaik, dan Bapak dan Ibu bisa nego sampai deal. Lalu yang kedua, kita ada promo DP ringan. Contohnya mobil di samping Vindra ini, Hyundai Stargazer Kartens, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 50 jutaan aja. Lalu ada Hyundai Creta, DP mulai dari 60 jutaan, Hyundai Kona, DP mulai dari 70 jutaan aja, All New Santa Fe DP mulai dari 90 jutaan aja. Lalu kita punya Ioniq 5 dengan DP mulai dari 80 jutaan aja, dan All New Palisade Hybrid bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 90 dan 100 jutaan aja. Dan kita juga masih memiliki Hyundai Stargazer yang old model, bisa Bapak dan Ibu miliki dengan DP mulai dari 30 jutaan aja. Lalu yang ketiga, kita juga ada promo angsuran ringan. Dengan angsuran mulai dari 3 jutaan aja, Bapak dan Ibu sudah bisa memiliki Hyundai baru dari kami. Lalu yang keempat, kita juga ada promo bunga ringan. Bunga spesial 0% selama 1 tahun dan bunga-bunga spesial lainnya untuk tenor sampai 8 tahun. Lalu yang kelima, kita ada promo kredit tanpa angsuran, yang mana Bapak dan Ibu cukup bayar DP 50% di awal dan sisanya Bapak Ibu bayarkan di tahun berikutnya, setelah Bapak dan Ibu memakai mobilnya selama 1 tahun. Jadi Bapak dan Ibu sudah bisa menikmati mobil baru Hyundai tanpa memikirkan angsuran. Lalu yang keenam, kita juga ada program tukar tambah. Bagi Bapak dan Ibu yang mau menukarkan mobil lamanya ke mobil Hyundai baru, cukup menghubungi Vindra aja.
Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu keliling showroom karena Vindra pastikan mobil lama Bapak dan Ibu dapat penawaran terbaik di sini. Lalu yang ketujuh, kita akan memberikan paket servis gratis selama 4 tahun atau 60.000 km meliputi jasa, servis, dan spare part. Dan bagi Bapak dan Ibu yang ada rencana untuk test drive mobil Hyundai-nya, bisa menghubungi Vindra agar Vindra siapkan unitnya. Dan apabila Bapak dan Ibu tidak ada waktu untuk mengunjungi showroom kami, tidak perlu khawatir. Bapak kirimkan alamatnya, nanti Vindra akan datangkan unitnya ke rumah atau kantor Bapak dan Ibu sekalian. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang ingin memiliki mobil Hyundai, jangan lupa hubungi Vindra ya. Jangan membeli mobil Hyundai terlebih dahulu sebelum mendapatkan penawaran terbaik dari Vindra. Ya, tadi kita sudah simak info promo-promo menarik dari Mas Vindra dari Hyundai Official Bintaro. Jadi teman-teman yang butuh info seputar pembelian mobil Hyundai nanti konsultasi ke Mas Vindra langsung. Nomornya ada di deskripsi dan di bawahnya kita lampirkan harga Hyundai lengkap berikut dengan harga kompetitor dari Hyundai Stargazer juga. Jadi teman-teman akan mudah untuk menganalisa budget teman-teman dan disesuaikan mobil yang teman-teman cari gitu ya. Oke, kita langsung bandingkan antara Hyundai Stargazer Essential Tech dan Hyundai Stargazer tipe Prime yang model lama ya. Kita lihat di sini, di atas kacanya sama-sama dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense atau ADAS yang sama-sama dilengkapi dengan Forward Collision Avoidance Assist yang bisa melakukan pengereman secara otomatis ketika Hyundai Stargazer ini mendekati objek di depan, dirasa bahaya, driver belum injak rem, dia bisa melakukan pengereman otomatis. Selain itu juga dilengkapi dengan Lane Keeping Assist dan Lane Following Assist yang akan menjaga Hyundai Stargazer selalu di tengah marka jalan, jadi seandainya bergeser kanan kiri tanpa menyalakan lampu sen, dia akan intervensi setirnya untuk mengembalikan di jalur tengah yang lebih aman. Selain itu, sama-sama dilengkapi dengan Blind Spot Monitoring yang akan memberikan peringatan ketika ada mobil-mobil di area blind spot yang ingin mendahului dari kanan kirinya. Kemudian juga dilengkapi dengan Rear Cross Traffic Alert. Jadi pada saat memundur ada kendaraan atau objek yang melintas di belakang yang tidak terlihat di spion, dia juga akan memberikan peringatan supaya kita nggak langsung mundur. Selain itu juga dilengkapi dengan Auto High Beam yang bisa meredupkan lampu utamanya di malam hari ketika Hyundai Stargazer ini berpapasan dengan kendaraan lain di malam hari sehingga pengendara di depannya tidak silau. Jadi dengan Hyundai Smart Sense ini antara Hyundai Stargazer Essential Tech ataupun yang tipe Prime ini juga sama-sama sudah nyaman alias sama persis gitu ya. Lalu kita lihat lagi di lampu-lampunya juga tidak ada perbedaan. Jadi sama-sama ada lampu DRL di kanan kirinya yang sudah LED yang kayak mata Robocop ya. Kemudian lampu senjanya dia LED string menyambung dari kanan kiri ke tengah. Ini juga sudah LED. Lalu untuk lampu utamanya juga sudah sama-sama LED multi reflektor juga. Tapi untuk lampu sen dan lampu fog lampnya dia masih halogen, di sini juga sama. Dan dari tampilan depannya ini adalah eksterior wajah depan dari Hyundai Stargazer Essential Tech versus Hyundai Stargazer Prime model lama yang dari wajah depan dan fitur-fitur depannya tidak ada perbedaan sama sekali. Untuk mesinnya ini juga tidak ada perbedaannya, di mana sama-sama dibekali dengan mesin bensin 1500 cc 4 silinder DOHC dengan teknologi Smart Stream yang memiliki tenaga di 115 PS pada 6.300 rpm dan torsi maksimal di 144 Nm pada 4.500 rpm. Dan baik Stargazer Essential ataupun Stargazer yang tipe Prime ini sama-sama sudah dilengkapi dengan peredam juga pada kap mesinnya. Dan ngomongin Stargazer tipe apapun ini berpenggerak roda depan ya. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior sampingnya ya. Kita bandingkan mulai dari kaki-kakinya terlebih dahulu. Kita lihat untuk Hyundai Stargazer Essential Tech. Ini untuk velgnya R16 juga. Warnanya cuman one tone ya, silver dengan profil ban di 205/55. Yang menarik sudah dilengkapi dengan rem cakram juga di depan. Sudah ada ABS, EBD, VSC, dan Hill Start Assist. Lalu untuk Stargazer yang tipe Prime ini secara ukuran velg juga tidak ada perbedaan. Bannya juga sama ukurannya. Hanya beda di desainnya aja, dia kelihatan lebih stylish, warna two-tone polish seperti ini, dengan teknologi keamanan yang sama juga tidak ada perbedaan. Lalu di samping ini, perbedaannya kalau Essential Tech, dia nggak ada body kit ya. Sedangkan untuk yang tipe Prime, dia ada tambahan body kit warna body, dan ada tambahan list warna hitam glossy, sehingga menambah kesan yang lebih sporty di area bawahnya ini. Kemudian untuk spionnya,
Ini tidak ada perbedaan, housingnya sama-sama warna body, sama-sama dilengkapi juga dengan lampu sen, pengaturan kacanya elektrik, bisa dilipat buka otomatis, dan sama-sama sudah auto folding, dan tentunya sama-sama ada blind spot monitoringnya juga gitu ya, jadi tidak ada perbedaan di bagian spionnya. Untuk handle pintunya ini juga tidak ada perbedaan, sama-sama model tarik, dan sama-sama di finishing warna chrome, dan tentunya sama-sama ada tombol smart entry, karena kuncinya juga sama-sama sudah keyless. Lalu untuk handle pintu belakangnya juga di finishing warna chrome, sama juga tidak ada perbedaan. Dan untuk roda belakangnya tentunya sama kayak depannya ya. Untuk yang Essential Tech di warna silver, R16 juga, dan menariknya juga sudah rem cakram. Dan untuk yang tipe Prime, ini bedanya di desainnya yang lebih stylish two-tone polish, dan dilengkapi dengan rem yang cakram juga di roda belakangnya. Dan ini adalah tampak keseluruhan eksterior samping dari Hyundai Stargazer Essential Tech model lama 2025. Dan ini adalah eksterior samping dari Hyundai Stargazer Prime model lama 2025. Sekarang kita bandingkan untuk eksterior belakangnya ya. Ini untuk eksterior belakang pun sebenarnya tidak ada perbedaan, di mana di atas juga sama-sama ada shark fin antena, modelnya sama, warnanya sama-sama black glossy. Kemudian di atasnya juga tidak ada roof spoiler tambahan ya. Jadi beda dengan Stargazer yang X, ada stop lamp di bagian atas, kacanya juga sama-sama belum anti embun, dan untuk di bagian tengah sama-sama ada wiper belakang juga. Lalu untuk lampunya juga sama, di mana untuk lampu malamnya ini sama-sama LED bar ya, membentuk kayak huruf H. Untuk lampu remnya masih halogen, begitulah dengan lampu sen dan lampu mundurnya juga masih halogen. Di bagian tengah ada emblem Hyundai berwarna chrome sama, terus ada emblem Stargazer dengan background warna black glossy sama juga. Dan sama-sama ada kamera belakang, jadi kameranya sama-sama belakang aja, belum ada yang kamera 360. Dan di bumper bawahnya dia juga sama-sama ada 3 parkir sensor. Dan untuk underguard bawahnya ini juga sama persis, warnanya abu-abu sama, tidak ada perbedaan, lengkap dengan 2 lampu reflektor di kanan kirinya juga sama persis. Dan satu perbedaan aja itu di bagian emblem, di mana untuk Stargazer Essential Tech tidak ada emblem lagi ya selain Stargazer di tengah tadi. Tapi untuk yang tipe Prime, dia ada tambahan emblem Prime di bagian bodi kanannya. Dan ini adalah perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech versus Hyundai Stargazer Prime tipe lama 2025. Untuk kuncinya ini juga tidak ada perbedaan, sama-sama keyless atau smart key ya. Dan yang menarik dari Hyundai Stargazer Essential Tech ataupun Hyundai Stargazer yang Prime, ini di sini ada tombol lock, tombol unlock, bahkan ada tombol untuk hidupkan mesinnya juga sama gitu ya. Lalu untuk membuka kunci bagasinya. Jadi pada saat kita kunci, ini sama-sama langsung terlipat otomatis karena sama-sama auto folding tadi ya. Begitu pula saat kita unlock, dia juga akan langsung membuka otomatis, sama juga teknologinya. Dan kita juga bisa hidupkan mesin dari remote. Kita akan langsung coba aja ya. Kalau di sini, caranya kita tekan tombol hold yang agak lama. Nah, mesinnya langsung hidup, dan menariknya tidak hanya hidupin, tapi juga bisa matiin juga ya. Nah, selain itu juga teman-teman bisa hidupin mesin dari aplikasi BlueLink juga. Jadi kalau teman-teman lagi di luar kota, di luar negeri, pengen manasin mobil yang ada di rumah di Indonesia, teman-teman tetap bisa ya kalau pakai aplikasi BlueLink. Ini salah satu teknologi yang memang benar-benar canggih dari Hyundai, bisa manasin dari remote untuk mesinnya, ataupun bisa dari aplikasi BlueLink yang mungkin di kelasnya ini masih jarang banget ada gitu ya. Jadi ini selain sudah keyless, teknologinya juga super canggih. Oke, jadi kalau keyless kayak gini teman-teman cukup kantongin. Kalau misalkan mau masuk ke dalam, teman-teman cukup tekan tombol yang di sini aja ya. Nah, ini langsung terbuka lock dari pintu-pintunya. Kita bandingkan interior dalamnya. Untuk dari depan dari Hyundai Stargazer Essential Tech model lama, ini didominasi warna hitam dengan bahan hard plastik secara keseluruhan juga ya, kecuali di bagian armrestnya. Ini dia sudah dilapis soft touch atau kulit warna hitam dengan motif jahitan-jahitan. Lalu ada laci kecil di sini, ada tombol-tombol power window, autonya di bagian driver aja standar, ada tombol central lock dan pengaturan spionnya termasuk untuk melipat. Dan untuk handle pintunya menariknya sudah dilapis warna satis chrome, jadi kelihatan elegan. Lalu di bawah dia juga dilengkapi dengan speaker utamanya untuk pintu kanan dan kirinya. Kemudian ada 2 cup holder dan ada door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya ini ngomongin Stargazer ya hampir sama gitu ya. Apalagi ini yang model lama, desainnya seperti ini dengan frame yang sekarang ada gelombang warna black glossy.
Kemudian di bagian kanan ini kisi-kisi AC-nya dia ada warna-warna chrome-nya juga gitu ya. Jadi menambah kesan elegan walaupun ini bukan tipe tertingginya. Ada laci kecil di bawahnya dan untuk menghidupkan mesinnya juga sudah start engine. Dan di paling bawah dia dilengkapi dengan pedal gas dan rem saja ya. Karena untuk Stargazer Essential Tech dia pilihannya hanya EVT ya, tidak ada pilihan manualnya. Untuk bahan joknya untuk Stargazer Essential Tech ini dia masih bahan fabric atau kain gitu ya. Dia cukup tebal. Warna hitam di kanan kiri belakangnya, di tengahnya di finishing warna abu-abu. Kemudian modelnya juga semi bucket, kelihatan sporty dan cukup nyaman di badan. Dan untuk Essential Tech ini dia tidak ada airbag samping gitu ya. Jadi airbagnya hanya 2 di depan. Dan dia ada pengaturan untuk sandarannya standar ya. Ini masih manual. Ada pengaturan ketinggian jok juga, jadi bisa naik turun joknya, tapi masih model pompa atau manual juga. Dan untuk maju mundurnya pun dia juga masih manual. Untuk setirnya ini modelnya 4 spoke ya untuk yang esensial, tapi bedanya dia nggak ada lapisan kulitnya gitu ya. Jadi masih standar, ada aksen-aksen warna chrome di kanan kirinya. Di tengahnya dilengkapi dengan logo Hyundai dan ada airbag untuk di bagian pengemudi. Di bagian kanan, menariknya yang Essential Tech juga sudah dilengkapi dengan cruise control juga ya, walaupun memang cruise controlnya belum adaptif ya untuk yang model lama ini. Lalu dilengkapi dengan tombol lane keeping assist juga, dan di kirinya ada audio steering switch-nya atau untuk pengaturan head unit audionya, lengkap dengan voice command dan untuk ngangkat telepon juga. Dan untuk setirnya juga bisa diatur naik turun, bisa maju mundur juga, jadi sudah tilt dan teleskopik secara manual. Di belakang setir sebelah kanannya ada saklar-saklar untuk lampu-lampunya, juga ada pilihan autonya, dan di kirinya ada saklar-saklar untuk menyalakan wiper depan dan belakangnya yang sudah intermittent. Untuk hidupkan mesin, karena sudah keyless juga yang Essential Tech ini, jadi teman-teman cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya di kanan ya. Saat dinyalakan, ini cukup menarik juga ya. Jadi untuk cluster dari speedometernya sudah digital semuanya, seperti kilometer, RPM-nya, dan fitur-fitur lainnya, termasuk MID-nya juga sudah full TFT. Bahkan ini bisa dirubah juga ini untuk warna dari siluetnya ya. Jadi di sini ada cluster, teman-teman bisa pilih temanya. Kalau tema A itu warnanya biru kayak gini ya, tema B-nya dia yang agak merah, lalu yang C-nya yang tadi yang hijau dongker. Jadi ada 3 pilihan warna, jadi teman-teman kalau bosen bisa diganti-ganti sesuai dengan kesukaan teman-teman juga. Jadi cukup modern juga. Di tengah untuk head unit audionya, ini yang model lama juga sudah layar touchscreen ya, sekitar 10 in, dan di sini juga fitur-fiturnya cukup lengkap. Jadi dia ada arah kiblat, koneksi ke ponselnya, proyeksi ponselnya juga bisa Android Auto, Apple CarPlay gitu ya. Kemudian ada mode radio, kemudian ada valet, ada pengaturan. Kemudian mode senyap itu kalau misalkan teman-teman pengen hidupkan hanya speaker depannya aja, belakang nggak nyala, dan ada Blue Link-nya ya. Jadi Blue Link ini aplikasi yang teman-teman bisa sambungkan, jadi teman-teman mau lihat mobilnya berada di mana, kemudian mau perjalanannya kemana aja gitu ya. Itu akan terrecord, terlacak juga di aplikasi Blue Link yang bisa dilihat di handphone gitu ya. Bahkan teman-teman bisa hidupkan atau matiin mesinnya dari aplikasi Blue Link yang ada di handphone gitu. Jadi kalau teman-teman misalkan lagi di luar kota mau manasin mesin, itu juga bisa dengan aplikasi ini. Jadi benar-benar canggih, bahkan teman-teman juga terkoneksi dengan layanan darurat dari Hyundai Center juga. Selain itu, kalau dirubah ke R atau mundur, di sini juga sudah dilengkapi dengan kamera belakang tadi ya. Jadi tidak ada kamera 360-nya, hanya kamera belakang aja. Di bawah audionya di tengah ada tombol untuk menghidupkan lampu hazardnya standar. Kemudian ada kisi AC 2 ya untuk AC senternya. Ini dia di finishing warna chrome ya, yang seolah-olah tarikannya menyambung sampai ke kiri. Kemudian di sini ada tempat penyimpanan kecil juga ya. Di bagian atas ini bisa ditutup kayak gini jadinya rapi. Di bawahnya ada tempat penyimpanan juga terbuka yang cukup besar. Dia menyambung dari kiri sampai ke tengah. Lalu di bawahnya lagi, di kiri ini ada tempat penyimpanan tertutupnya ya. Jadi lacinya cukup banyak. Kemudian di bagian atas dia juga ada airbag untuk penumpang depan ya. Kemudian untuk pengaturan AC-nya, kalau yang Essential Tech ini dia masih model analog ya atau standar, model puter-puter ini untuk kipasnya di kanan, tengahnya pengaturan suhunya, di kirinya ada pengaturan arah semburannya ya. Jadi bisa disesuaikan arah badan, arah kaki gitu ya. Kemudian bisa dua-duanya juga. Lalu ada rotasi udaranya juga, bisa dari luar ke dalam atau berotasi di dalam aja gitu ya. Jadi masih analog, belum pakai yang pengaturan digital untuk Essential Tech. Lalu di bawah ini dia juga ada colokan USB, kemudian ada colokan model power outlet juga. Jadi ada 2 colokan dan ada tempat penyimpanan terbuka ya, tapi belum dilengkapi dengan wireless charging. Untuk tuas transmisinya modelnya juga kelihatan elegan, yang untuk Essential Tech ini kayak di model kokpitnya pesawat gitu ya. Dengan ornamen warna-warna chrome, lalu ada warna black glossy juga di lapis kulit di bawahnya.
Kemudian di bagian kanannya ini pengaturannya juga ada pilihan parkir, mundur, netral, drive. Kemudian ada menu sport juga atau sudah Tiptronic, jadi bisa diatur kayak mobil manual atau sensasi sport. Lalu di sini ada tombol drive mode, ini pilihannya juga banyak. Ada eco, normal, sport, dan smart ya pilihannya, bisa disesuaikan dengan kondisi jalanannya, dan ada tombol VSI di sini. Lalu untuk rem tangannya dia juga sudah elektrik ya, lengkap dengan auto hold juga. Lalu ada 2 tempat penyimpanan atau cup holder di sini dengan finishing warna putih gading ya di bagian atasnya, tapi tidak ada ambient LED untuk yang Essential Tech. Kemudian di bagian atas ini juga ada console box yang cukup tinggi juga, bisa untuk sandaran tangan dan tentunya juga nyaman karena sudah soft touch atau dilapis kulit. Dan di dalamnya di boxnya juga cukup besar ya. Dan ini modelnya juga kotak, jadi lumayan untuk penyimpanan. Kemudian di depan tentunya ada seat belt ya, sudah 3 titik penguncian, protensioner dan force limiter juga untuk keamanannya. Dan dilengkapi juga dengan headrest di jok depannya ini yang sudah adjustable juga ya, tapi tentunya belum dilapis kulit karena untuk jok Essential Tech belum ada lapisan kulitnya. Untuk rem depan dari Hyundai Stargazer yang tipe Prime ini secara fasad sebenarnya sama persis gitu ya. Cuman bedanya ada 2 tambahan, yaitu ada ambient LED di bawahnya ini, jadi menambah kesan yang lebih luxe atau kelihatan lebih elegan. Dan ada tambahan speaker lagi ya, atau tweeter di bagian atas, jadi speakernya lebih banyak daripada yang di Essential Tech. Dan selebihnya ini sama persis, tidak ada perbedaan. Kita masuk ke dalam. Di dalam nuansa dashboardnya pun, ini dari kanan ke kiri juga tidak ada perbedaan secara fasad dengan yang ada di Essential Tech juga gitu ya. Termasuk di bagian kanannya ini juga sama persis. Dan untuk bahan joknya ini perbedaan yang signifikan, di mana untuk yang tipe Prime dia sudah dilapis kulit full gitu ya. Dan ini juga ada motif bintik-bintik di bagian tengahnya. Kemudian bedanya lagi dia ada airbag di bagian jok depannya ini ya. Jadi airbagnya sudah ada 6. Lalu untuk pengaturannya dia sama persis, masih manual semuanya ya, baik untuk sandarannya, pengaturan ketinggian jok, dan maju mundurnya juga masih manual sama persis. Dan untuk setir yang tipe Prime ini bedanya hanya ada lapisan kulitnya gitu ya. Selebihnya dari tombol-tombol, kemudian fitur-fitur lain ini tidak ada perbedaan sama sekali. Jadi bedanya hanya di lapis kulit. Dan untuk menghidupkan mesin juga tidak ada perbedaan, jadi cukup injak rem, lalu tekan tombol start engine-nya yang di kanan ya, kita hidupkan. Untuk speedometernya juga tidak ada perbedaan, jadi secara fitur dan desain juga sama persis. Kemudian di bagian tengah untuk head unit audionya pun sama persis juga ya, dari besarnya, fitur-fiturnya tidak ada perbedaan, termasuk kalau dirubah ke R, dia juga sama-sama kamera belakang aja, belum kamera 360. Di bawahnya juga sama persis ya, isi AC-nya modelnya ya, warna chrome sampai ke kiri, ada airbag juga di bagian penumpang depannya. Dan bedanya itu di bagian lacinya ini yang terbuka, untuk yang tipe Prime dia ada ambient LED-nya nih ya, dari kiri sampai ke tengah, jadi kelihatan lebih nuansanya itu lebih mewah. Lalu untuk pengaturan AC-nya juga beda, karena untuk yang tipe Prime ini sudah digital, jadi tinggal tekan tombol-tombol gini, bahkan sudah touchscreen ya. Untuk tombol-tombol lainnya seperti ada pilihan auto, kemudian ada pengaturan AC, arah semburuannya gitu ya, arah rotasi udaranya, jadi tentunya kelihatan lebih modern ya, karena sudah digital. Di bawah ini juga ada colokan USB power outlet, tapi bedanya yang Prime sudah ada tambahan wireless charger. Kemudian di sini untuk transmisinya sama persis, sudah Tiptronic juga, ada drive mode-nya juga, dan ada tombol VSC. Dan di bagian belakang ini seperti rem tangannya, kemudian tempat-tempat penyimpanannya termasuk konsol box-nya juga tidak ada perbedaan, alias sama persis yang ada di tipe Essential Tech. Dan untuk di bagian plafon atas ini tidak ada perbedaan juga ya, hampir sama persis, kecuali di sun visor kirinya ditambahkan kaca yang tidak ada di Essential Tech. Dan untuk di bagian jok depannya, seatbeltnya sama ya, 3 titik penguncian dengan protektor dan force limiter, cuman bedanya tentunya headrestnya sudah kulit ya, karena joknya sudah full kulit. Kemudian bedanya lagi ada airbag di bagian penumpang depan juga ya, karena airbagnya sudah ada 6. Termasuk ada airbag di pilar ya, atasnya ini sampai ke belakang yang akan melindungi benturan dari samping. Jadi airbagnya lebih lengkap. Sekarang kita bongkar interior di baris keduanya ya. Untuk door rim di baris keduanya, ini juga sama kayak depannya, didominasi warna hitam ya, secara dominan, ada motif-motif jahitan dan garis-garis. Dan menariknya untuk di bagian armrestnya, Essential Tech juga baris keduanya sudah dilapis soft touch atau kulit hitam gitu ya. Ada laci kecil di sini, ada tombol power window, kemudian ada cup holder juga.
Dan handle pintunya juga di finishing warna satis chrome juga. Di bawah juga masih ada speaker lagi untuk pintu kanan kiri baris 2-nya. Kemudian ada 2 cup holder dan door pocket kecil. Kita masuk ke dalam. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari Hyundai Stargazer Essential Tech ya. Di belakang ini cukup lega dari lutut saya ke depan dengan jok depan saya mundurin. Masih jauh, dan kalaupun dimajuin gitu ya, ini juga masih ada jarak yang nyaman juga gitu ya. Dan joknya juga tinggi, di tengahnya gundukannya juga nggak terlalu tinggi juga, jadi hampir rata juga. Lalu di headroomnya ini menarik karena dari tinggi saya 167, ini masih 10 jari lebih ya, mungkin bisa 15 atau mungkin lebih lagi ya. Jaraknya benar-benar tinggi. Lalu ada pegangan tangan retract di kanan kirinya. Ada blower AC belakang juga. Ini ada 4 blower dengan pengaturannya di bagian kanan. Dan di tengah ini juga ada lampu cabin ya. Ini masih warna kuning kayak depannya. Kemudian untuk seat belt-nya, dia sudah 3 titik penguncian ya. Karena captain seat hanya ada 2. Tapi kalau seandainya dia bukan captain seat, dia ada tambahan seat belt di tengah gitu ya. Lalu di sini ada headrest juga yang sudah adjustable. Kemudian ada armrest juga di bagian tengah. Jadi untuk sandaran tangan kalau captain seat kayak gini. Dan kalau kita miringkan joknya, ini kemiringannya maksimal segini ya. Cukup nyaman walaupun memang tidak bisa sampai 180 derajat gitu ya. Kemudian di bagian depannya di sini tidak ada kantong-kantong untuk yang Essential Tech, dan di bagian tengah menariknya ada laci penyimpanan, bahkan dilengkapi juga dengan 2 colokan model USB. Jadi cukup modern, tinggal colok kabel data aja kalau mau ngecas. Sekarang kita bandingkan interior di baris keduanya ya. Kita buka. Door trim di baris keduanya ini tidak ada perbedaan sama sekali dari yang tipe Essential Tech, alias sama persis dari atas sampai bawah termasuk fitur-fiturnya. Kita langsung masuk ke dalam aja. Nah, sekarang kita berada di interior baris kedua dari yang tipe Prime ya. Dan kebetulan yang tipe Prime ini dia yang modelnya nyambung, bukan captain seat. Jadi seperti ini ya contoh yang menyambungnya. Jadi seat belt-nya itu kanan kiri 3 titik, tapi tengahnya hanya 2 titik seperti ini ya. Dan untuk headrest-nya juga dia hanya 2, walaupun sebenarnya bisa bertiga penumpangnya, tapi tengahnya nggak dapat headrest. Tapi walaupun dia nggak captain seat, ini juga bisa direbahin gini ya. Jadi akan ada sandaran tangan atau armrest juga kalau lagi teman-teman berdua atau sendiri juga. Ada isofix sama juga gitu ya. Lalu ada pegangan tangan retract juga sama ya. Ada blower AC belakang juga sama. Dan lampu cabinnya ini sayangnya masih halogen juga gitu ya, kayak depannya. Dan di bagian depan ini kantong-kantongnya lebih banyak juga ya, karena di bagian kanannya dia bersusun atas bawah dan tentunya sudah dilapis kulit. Bahkan dia dilengkapi juga dengan meja tambahan kecil gitu ya di sebelah kirinya. Jadi bisa untuk naruh makanan atau kalau mau kerja buat naruh laptop juga bisa gitu ya. Dan di bagian tengahnya sama persis, ada laci dan ada colokan 2 model USB. Sekarang kita masuk ke interior baris ketiganya ya. Pelipatan jok tengahnya juga simple, sekali jebretan langsung terlipat full kayak gini. Aksesnya sangat luas ya. Kita masuk. Dan ngomongin Stargazer ini lumayan ya, di baris ketiganya sudah ada jarak gitu ya, walaupun dikit, tapi ini tentunya masih lebih lega dibandingkan low SUV atau low MPV lain gitu ya. Kemudian ini teman-teman bisa dimiringin jok atau sandarannya juga. Ini kemiringannya juga cukup banyak gitu ya. Jadi ini benar-benar nyaman gitu ya. Jadi di sini juga jaraknya langsung jauh walaupun jok depannya sudah kita mundurin full. Di jok belakangnya juga cukup tinggi. Ada 2 headrest yang sudah adjustable juga ya. Jadi bisa diatur ketinggiannya. Kemudian di kanan kirinya juga ada seat belt yang sudah 3 titik penguncian. Ada 2 kanan kiri. Kemudian ada laci-laci juga. Ada cup holder. Kemudian menariknya di kanan juga ada 1 power outlet. Jadi teman-teman bisa ngecas. Cuman sedikit kekurangannya, dia tidak ada pegangan tangan ya di bagian atasnya. Sekarang kita bandingkan interior di baris ketiganya. Pelipatan joknya juga sama ya, walaupun ini yang menyambung tetap sekali jebretan langsung terlipat full. Kita masuk ke dalam. Oke. Untuk kenyamanannya sebenarnya sama ya, jarak-jaraknya ini sama persis. Termasuk kalau dimiringin juga kemiringannya sama. Cuman bedanya di sini terlihat langsung, yaitu di baris ketiganya pun dia sudah dilapis kulit ya untuk bahan joknya ini. Jadi kelihatan lebih luxe, kelihatan lebih premium. Dan selebihnya fitur-fiturnya sama persis, termasuk tidak ada pegangan tangan juga di bagian atas.
Nah, tadi kita sudah membuka spek dan fitur-fitur lengkap perbandingan antara Hyundai Stargazer Essential Tech model lama versus Hyundai Stargazer Prime tipe model lama juga ya. Jadi selisih harganya 29 jutaan di mana tipe Prime lebih mahal, dan teman-teman tadi lihat sendiri perbedaannya ya. Ngomongin yang Essential Tech ini secara fitur kebutuhan ini sudah cukup lengkap juga, bahkan sudah dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense. Hanya aja bedanya mungkin kalau teman-teman pengen mendapatkan yang lebih mewah gitu ya, jok kulit, kemudian ada ambient LED, pengaturan AC digital, velg yang lebih stylish. Mungkin teman-teman memang beli yang tipe Prime ini juga nggak salah ya, karena tentunya teman-teman akan memiliki prestis yang lebih dibandingkan Essential Tech. Tapi kalau budget teman-teman terbatas ya, Essential Tech ini lebih worth it dibandingkan yang ada di tipe Prime. Kira-kira apakah teman-teman ini setuju? Kalau nanti teman-teman ada pendapat lain, boleh komentar di bawah. Jadi buat teman-teman yang berminat untuk memiliki Hyundai Stargazer model lama ini ataupun Hyundai Stargazer yang terbaru yang car tense atau Hyundai tipe lainnya, teman-teman nanti bisa langsung konsultasi, hubungin Mas Findra, nomornya ada di bawah, bisa langsung di japri. Barangkali teman-teman pengen tahu langsung nih, diskonnya katanya gede banget, kira-kira bisa dapat diskon berapa, pengen tahu juga hitungan kreditnya seperti apa, atau kalau teman-teman mau janjian test drive atau mau lihat unit, pokoknya langsung hubungin Mas Findra di nomor yang ada di bawah. Jadi cukup sekian untuk video kali ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk share video ini dan dukung channel ini dengan cara klik tombol like, klik tombol subscribe, dan nyalakan loncengnya agar teman-teman selalu dapat notifikasi video-video terbaru dari Kacamata di Pras. Segala konten dan isi dari video ini merupakan sudut pandang dari Kacamata di Pras. Jadi jika ada kesalahan, mohon dimaafkan dan silakan bermasukan di kolom komentar. Saya di Pras pamit undur diri. Sampai ketemu di video-video yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.